Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan segenap para penonton yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari ini kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di dalam rangkaian acara ceramah agama singkat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan sehingga kita menjadi manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang sabar. Lalu apa yang dimaksud dengan sabar? Apa makna sabar? Sabar adalah menahan diri dari penderitaan atau dari sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita sukai, dengan ikhlas dan ridho serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak terlepas daripada ujian dan cobaan dari Allah. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Allah selalu menguji, selalu mencoba atas semua hamba-hambanya yang beriman? Jawabannya adalah karena Allah cinta kepada hamba-hamba, kepada orang-orang yang beriman. Di dalam makna sabar, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ujian dan cobaan bisa berupa kesenangan, juga bisa berupa musibah. Lalu kemudian sabar yang mengenai ujian dan cobaan yang berupa musibah adalah baik musibah yang menimpa kepada kita secara pribadi atau menimpa sekelompok orang atau bahkan menimpa bangsa dan negara. Maka kita sebagai hamba orang yang beriman, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai warga negara yang beriman, maka wajib untuk selalu bersabar di dalam ujian dan cobaan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada diri kita pribadi maupun ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah kepada bangsa dan negara kita ini. Sebagaimana bangsa dan negara kita saat sekarang ini masih dalam ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah COVID-19 hingga saat ini kita masih dirasakan oleh virus. Itu adalah semacam ujian dan cobaan dari Allah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita harus sadar bahwa sebuah pekerjaan, sebuah cita-cita tanpa membutuhkan kesabaran, maka pekerjaan maupun cita-cita itu tidak akan tercapai. Semua pekerjaan, semua usaha, karir maupun karya, ataupun cita-cita, atau bahkan cita-cita, harapan dan keinginan kita, tanpa dengan sabar, maka semua itu akan sia-sia, tak akan tercapai. Dengan demikian, kita sebagai orang yang beriman harus tetap sabar dengan adanya kondisi ini, dengan adanya ujian dan cobaan hingga sampai sekarang ini. Allah belum mengangkat, belum menghilangkan apa yang namanya virus COVID-19. Kita harus sabar agar supaya kita tidak terjerumus kepada lembah kehancuran dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu aidikum ila tahlukah." Jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kehinaan dan kehancuran. Di dalam memaknai sebuah sabar, kita jangan sampai keliru di dalam mengartikan sabar. Sabar bukanlah kita berserah begitu saja di dalam menghadapi sebuah kegagalan sebelum kita berusaha maksimal. Lalu kemudian sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian dari kelompok sabar. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar menjauhi maksiat.
sabar menjauhi maksiat. Sabar menahan, sabar terhadap maksiat adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, atau menahan diri dari perbuatan yang akan mengarah kepada kita untuk menuju kepada kehinaan dan kehancuran. Maka dengan kesabaran yang tinggilah yang akan mampu untuk mengendalikan bujukan setan, bujukan hawa nafsu, yang mampu mengendalikan dari segala apa yang membuat kita menjadi manusia yang merugi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, janganlah lupa kita selesai sholat berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami tetap dalam Islam. Kemudian bagian sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ibadah. Di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga memerlukan kesabaran, yaitu menahan diri di dalam berlatih terus-menerus tanpa putus asa, melatih diri untuk melakukan ibadah tanpa putus asa sampai menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan karena penuh latihan dengan tekun dan terus-menerus, sehingga kita menjadi ringan untuk menjalankannya. Melakukan ibadah juga memerlukan kesabaran, yaitu bersabar ketika kita berlatih untuk melakukan ibadah sehingga menjadi kebiasaan, pada akhirnya ringan kita di dalam menjalankannya. Seperti hanya kita melatih diri untuk melakukan sholat, karena kesabaran berlatih di dalam melakukan ibadah adalah merupakan kewajiban untuk kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dari kemunduran, yaitu menahan diri dari surut ke belakang, dari mundur ke belakang ketika kita menghadapi apa yang sudah kita yakini. Kita harus sabar, menahan diri dari lari ke belakang ketika menghadapi perkara yang sudah kita yakini kebenarannya. Seperti contoh, ketika kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan harta benda dari perampokan atau pencurian, mempertahankan harga diri dan kehormatan, maka yang kita butuhkan adalah kesabaran. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, dalam mempertahankan keyakinan, mempertahankan kebenaran, mempertahankan harta benda dari perampokan, mempertahankan harga diri dan kehormatan, tidak hanya membutuhkan kesabaran, akan tetapi juga membutuhkan keberanian. Jadi dengan adanya kesabaran dan keberanian, kita akan mampu untuk mengendalikan masalah apapun, dari masalah dunia maupun masalah akhirat. Kemudian ada ahli hukama mengatakan,
sabar yang sebenarnya bukanlah sabar ketika seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia hanya bekerja tanpa mengenal waktu. Pergi pagi, pulang sore, hanya mencari sesuap nasi tanpa mengenal waktu. Itu adalah kesabaran yang juga dimiliki oleh binatang. Jadi beliau mengatakan, kesabaran yang sebenarnya adalah seseorang bila memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan berarti dia seharian bekerja mencari sesuap nasi hingga tidak mengenal waktu. Karena itu bisa dilakukan oleh binatang. Dan itu adalah kesabaran yang semestinya dimiliki oleh seekor binatang. Para pemirsa yang saya hormati, lalu keutamaan sabar. Apa keutamaan sabar? Hendaknya kita mengetahui keutamaan, hikmah, manfaat dari kesabaran, dari sabar. Keutamaan sabar itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 157. Di sana Allah telah berfirman, "Ulaika 'alaihim barakatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhannya dan rahmat kasih sayang. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam firman Allah dalam surat ini menjelaskan bahwa hidayah atau petunjuk, keberkahan, kebaikan-kebaikan, dan rahmat kasih sayang Allah itu terhimpun, terkumpul, dan itu akan diberikan untuk orang-orang yang sabar. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, dari uraian singkat di atas, kami bisa menyimpulkan bahwa barang siapa yang menginginkan keselamatan dari siksa Allah, menginginkan pahala Allah, menginginkan rahmat kasih sayang Allah, menginginkan masuk surga Allah, maka hendaknya kita selalu sabar di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, rahmat Allah, pahala Allah, pertolongan Allah di dalam kehidupan kita bersama, di dalam mengaruhi kehidupan kita, baik di dunia maupun di dalam kehidupan di akhirat. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena
semua kelebihan itu semata-mata dari Allah. Dan segala kesalahan dan kekeliruan, kekurangan, itu semata-matanya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita manfaatkan, untuk kita jadikan sebagai ladang amal kita, sebagai amal jariah kita, untuk bekal di dalam kehidupan di akhirat kita nanti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.